Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil waj'alna minal muttaqin. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah karena Allah masih memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, serta salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berpegang teguh dengan syariat beliau, tunjuk beliau, maka berharap kita kepada Allah kiranya nanti pada di hari yaumil qiyamah, hari kiamat, Allah kumpulkan kita bersama Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam kesempatan berbahagia hari ini kita akan membahas salah satu nama hari kiamat, yaitu Yaumul Hasrah. Yaumul Hasrah. Yaum artinya hari, Al-Hasrah artinya penyesalan. Berarti kita akan membahas hari penyesalan. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat banyak di antara nama-nama hari kiamat. Ya, ini sebelum kita masuk materi. Salah satu nama hari kiamat adalah Al-Haqqah. Al-Haqqah. Al-Haqqah berasal dari kata haq yang berarti benar adanya. Berarti hari kiamat itu benar akan terjadi, benar akan ada. Ya, bukan suatu hal dongeng, enggak, pasti terjadi. Dan begitu juga salah satu nama hari kiamat adalah As-Sa'ah. As-Sa'ah juga merupakan salah satu nama hari kiamat yang berarti waktu. Yang waktu terjadinya hari kiamat di sini adalah hanya Allah yang tahu. Tidak ada makhluk satupun yang tahu kecuali hanya Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta seluruh makhluk. Para malaikat saja tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tapi yang jelas bahwa hari kiamat itu sesuatu waktu yang akan terjadi dan pasti terjadi dan tidak akan tidak ada istilahnya tidak terjadi, pasti terjadi hari kiamat itu. Dan ada juga salah satu nama hari kiamat adalah As-Sakhah. Fa idza ja'at as-Sakhah. Apabila telah datangnya hari As-Sakhah, yaitu hari di mana tiupan sangkakala. Ya, tiupan sangkakala. Yang tiupan sangkakala yang pertama yang sifatnya adalah untuk mematikan seluruh makhluk Allah. Disitulah hancurnya bumi, ya, hancurnya langit, dan bahkan seluruh manusia mati. Ini sangat menakutkan, sangat mengerikan. Bahkan kata As-Sakhah, ini di mana tiupan sangkakala ini adalah tiupan yang kalau diperdengarkan kepada manusia maka mati itu manusia. Mati itu manusia. Maka ini hal yang sangat mengerikan. Dan ternyata ketika terjadi nanti hari kiamat, itu semua manusia dalam keadaan manusia yang kalau kita katakan manusia pendosa semuanya. Manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang sudah jauh dari namanya agama. Bahkan tidak kenal lagi dengan agama. Dan termasuk salah satu di antara nama hari kiamat adalah yang pada hari kita bahas
al-hasrah, yaitu hari penyesalan. Jadi hari penyesalan ini adalah hari yang dimana semua manusia akan mengalami. Semua manusia akan mengalaminya. Termasuk khususnya penyesalan orang-orang kafir. Nanti kita akan sebutkan bagaimana penyesalan orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang-orang yang enggan tidak mau beribadah. Orang yang musyrik. Kemudian orang yang al-fajir, yaitu orang yang banyak dosa atau pelaku dosa. Dan termasuk di dalamnya orang muslim juga akan merasakan penyesalan. Bagaimana penyesalannya? Nanti kita akan bahas. Jadi, Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang ulama ya menyebutkan istilah kata asrah ya. Bahwa hasrah ini artinya adalah an-nadamatus syadidah at-tala'uf. Ini dingin ya Pak? Air biasa juga. Jadi kata al-hasrah, kata para ulama, an-nadamatus syadidah ad-da'iyat tala'uf. Arti penyesalan di sini adalah penyesalan an-nadamatus syadidah, penyesalan yang sangat mendalam. Penyesalan yang sangat syadidah, yang sangat kuat, yang sangat mendalam. Yang penyesalan ini kalau bisa kita sampaikan, udah mereka menyesal yang sangat mendalam, tapi penyesalan itu tidak berarti lagi dan tidak bisa bermanfaat lagi, bahkan tak berguna lagi penyesalan mereka itu. Dan bahkan juga disebut dengan kata hasrah karena hasratun katsiratun fi mawatin iddah. Karena penyesalan yang mereka alami yang sangat mendalam itu karena banyaknya dosa-dosa yang mereka lakukan, sehingga kalau terjadinya hari kiamat barulah mereka sadar dan barulah mereka menyesal. Bapak dan Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang terkadang penyesalan ini mungkin karena belum nampaknya hari kiamat itu. Kalau sudah nampak, sudah terjadi baru. Dan ternyata nanti kita akan sebutkan di saat ketika kita menjelang sakaratul maut saja juga adanya penyesalan. Di saat datangnya sakaratul maut kepada kita, ada penyesalan. Jadi kata hasrah tadi adalah karena penyesalan yang sangat mendalam, yang sangat kuat, yaitu semua karena ulah dosa-dosa mereka, perbuatan maksiat mereka, tidak beriman kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya, kepada Ibu rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peringatan ya. Peringatan tentang hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Allah mengatakan wa andirhum yaumal hasrah idza qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dalam Quran surah Maryam ayat ke-39. Allah mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa andirhum ya Muhammad, beri peringatan kepada mereka. Kepada siapa ya? Kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada manusia. Kepada manusia bahkan kepada kita hari ini, bahkan sampai nanti hari kiamat. Beri peringatan kepada mereka. Peringatan tentang apa? Yaumal hasrah. Hari di mana banyaknya manusia akan menyesal. Menyesal terhadap perbuatan-perbuatan mereka, menyesal terhadap dosa-dosa mereka. Dan kemudian kata Allah, idza qudiyal amr. Bahkan penyesalan yang mereka hadapi adalah ketika Allah telah menetapkan suatu perkara. Perkara apa yang dimaksud di sini? Perkara yang dimaksud di sini adalah ketika Allah sudah menetapkan seseorang masuk surga, orang yang masuk neraka masuk neraka, maka di saat itulah manusia akan menyesal mereka. Yang menyesalnya mereka itu karena sewaktu di dunia wahum fi ghaflah, di mana mereka sewaktu di dunia lupa mereka sama Allah.
Lalai mereka sama Allah, nggak peduli mereka sama Allah, nggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seolah-olah nggak dengar seruan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelalaian mereka ini karena sibuk dengan dunia mereka, cinta dengan dunia mereka, sampai-sampai mereka lupa dengan ibadah, lupa dengan Allah, lupa dengan syariat, lupa dengan agamanya sendiri. Dan ternyata wahum la yu'minun, dan bahkan mereka juga ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping mereka lalai, bermaksiat, banyak dosanya, ternyata mereka juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah mereka akan merasakan di mana nanti ketetapan yang Allah berikan kepada mereka itu nerakanya Allah Jalla wa ala, maka di situ mereka menyesal. Menyesal sekali. Makanya Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran banyak sekali Allah kisahkan, Allah gambarkan bagaimana penyesalan-penyesalan orang-orang tatkala mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk penyesalan orang-orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang ahlul fajir, orang yang banyak dosanya. Salah satu di antara ayat Allah Subhanahu wa taala, Allahu Jalla wa ala berfirman di dalam Quran ini Al-Ahzab ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Jalla wa ala menyebutkan yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, tatkala wajah mereka dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dibolak-balikkan wajah mereka dalam neraka itu karena disiksa, diadab. Jadi kalau kita sederhananya, ketika orang-orang kafir, orang tidak mau beriman kepada Allah, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan wajah mereka dibakar, disiksa. Yaqulun, mereka berkata, siapa mereka di sini? Itulah orang-orang yang disiksa dalam neraka. Apa kata mereka? Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Inilah penyesalan mereka ketika mereka diadab, dibakar, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dibolak-balikkan wajah mereka di dalam neraka jahanam. Mereka berkata kepada Allah, ya laitana, kalaulah sekiranya kami dulu ata'na Allah wa ata'na Rasul, kalaulah sekiranya kami dulu mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah, mentaati perintahnya, menjalankan yang wajib, menjalankan sesuatu yang telah Allah tetapkan, dan bahkan wa ata'na Rasul, wa ata'na Rasula, dan kalaulah sekiranya dulu kami juga mentaati Rasulullah, mentaati Rasul kami. Ya, penyesalan mereka sudah diadab, baru mereka sadar, baru sadar mereka. Bahkan penyesalan mereka, ya Allah, kalau dulu kami taat kepadamu ya Allah, taat kepada nabimu ya Allah, ya mungkin gak seperti ini kami rasakan siksaan tersebut, adab tersebut. Dan makan waqalu, dan mereka juga berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Dan bahkan mereka mengatakan, ya Allah, sesungguhnya kami mentaati para pembesar-pembesar kami, para pemimpin-pemimpin kami, tetapi semuanya telah menyesatkan kami dari jalan-Mu ya Allah. Nah, ini. Sehingga mereka mereka mengkambing hitamkan para pembesar-pembesar atau para pemimpin mereka yang menyesatkan mereka. Tetapi karena mereka memang maunya terhadap apa yang kebijakan ataupun diajak atau ketetapan atau mengikuti pemimpin-pemimpin atau pembesar-pembesar mereka yang sesat dan menyesatkan. Termasuk pemimpin atau pembesar di sini adalah mereka yang membuat suatu hal yang bertentangan dengan syariat, bahkan menjerumuskan kepada kekufuran, kemusyrikan. Maka ini, ya artinya mereka sampai menyalahkan orang lain. Ya, kalau kita lihat dalam penjelasan para ulama lain, kan para ulama, ya, bahwasanya nanti ketika mereka menyalahi
para pembesar, para pemimpin yang telah menyesatkan mereka, ya kalau bahasa ulama mengatakan samanya itu. Kenapa kalian ikut gitu? Kenapa kalian mentaatinya? Kenapa kalian tidak mentaati Allah? Bahkan kalian lebih mentaati apa yang mereka lakukan daripada apa yang telah Allah perintahkan kepada kalian. Mau ngomong apa gitu? Tak bisa. Dan bahkan omongan ini itulah ketika mereka sudah diadab neraka. Maka kembali tadi di ayat Allah Subhanahu wa taala tadi kan, "Wandirhum ya Muhammad," beri peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan. Jangan sampai penyesalan itu terjadi pada saat ketika mereka diadab. Wa iyadzubillah. Dan bahkan saking mereka ya semacam kambing hitamkan lah ya. Karena para pembesar kami, pemimpin kami yang telah menyesatkan kami, ya Allah. Terakhir, mereka juga berkata kepada Allah, Rabbana atihim di'fain minal adab wal'anhum la'nan kabira. Apa kata mereka yang diadab tadi? Ya Allah, mereka lah yang telah menyesatkan kami dari jalan-Mu ya Allah, maka atihim di'fain. Ya Allah, datangkan kepada mereka, kepada para pembesar-pembesar tadi, pemimpin kami tadi itu, dengan kedua kelipatan adab. Ya. Dengan adab yang berlipat ganda. Wal anhum la'nan kabir, dan laknatlah mereka ya Allah dengan laknat yang sangat besar. Baik. Berarti mereka pun di samping mereka sudah menyesal, ternyata mereka juga istilahnya ya? Berargumen, bilang sama Allah, ya Allah, ini adab juga ya Allah, dialah yang menyesatkan kami ya Allah. Gitu. Tapi kalau bahasa ulama mengatakan, ada sama, kalian juga akan diadab. Siapa suruh kalian mentaati dia? Siapa suruh kalian ikut sama dia? Nah, makanya Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini penjelasan sangat mengerikan ini. Dan bahkan juga Allah juga menjelaskan dalam Quran surah Al-Mulk. Jauh lebih jelas lagi. Ketika Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Mulk bagaimana penyesalan orang-orang yang diadab di neraka, termasuk orang kafir, orang musyrik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir." Dan orang-orang kafir dan orang-orang yang ingkar kepada Rabb mereka, tidak mau beriman kepada Rabb mereka, maka adzabu jahannam, maka bagi mereka adalah neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat mereka. Seburuk-buruk kembali tempat mereka. Kemudian kata Allah, "Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur." Apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, itu orang kafir tadi dilemparkan ke dalam neraka, dicampakkan ke dalam neraka, maka apa yang terjadi? Maka mereka mendengar suara neraka itu yang sangat mengerikan. Jadi ketika mereka dicampakkan ke neraka, mereka mendengar suara api neraka itu yang sangat mengerikan, menakutkan. Bahkan neraka itu istilahnya marah, menggelegak. Ya. Marah, menggelegak, sampai-sampai kata Allah, takadu tamayyazu minal ghaid. Hampir-hampir neraka itu macam mau pecah lah, saking geramnya, saking marahnya, saking ingin menerkamnya orang-orang yang masuk dalam neraka tersebut. Nah, ini kebayang bagaimana ya api itu ya. Kita aja lah misalnya bakar buku satu, kemudian kita taruh daun kering, langsung marah dia kan, langsung dia mengembang, marah dia. Nah, itu masih api di dunia. Bagaimana api di nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Itu bila. Ya, saking marahnya neraka itu kepada mereka, geram mereka. Soalnya tuh neraka tuh saking kalau orang marah kan, kok bisa dilepaskan semua kemarahannya gitu kan? Neraka kok bisa tuh semua diapain mereka, diterkam mereka, dilalap sama neraka tersebut terhadap orang-orang kafir tadi. Bahkan
Lanjutannya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ini masyaallah ya. Setiap kullama ulqiya fiha, setiap kali dilemparkan ke dalam neraka, maksudnya mereka dilempar ke neraka atau sekumpulan orang kafir, setiap kali mereka dilempar ke neraka, dicampakkan ke dalam neraka, maka sa'alahum khazanatuha, para penjaga-penjaga malaikat, para penjaga-penjaga neraka ini para malaikat. Jadi ketika mereka dicampakkan, dilemparkan ke neraka, ya, penjaga pintu neraka itu, beberapa penjaga neraka termasuk malaikat Malik, malaikat Zabaniyah, malaikat-malaikat yang menjaga neraka tersebut berkata kepada mereka yang dicampakkan tadi. Apa kata para malaikat? Kalau bahas sekarang ini, kalau kita mudah gini, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian orang yang berperingatan? Bukankah telah datang kepada kalian orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan? Istilahnya gitu. Bukankah telah datang kepada kalian orang-orang yang menyuruh untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah? Kalian dengar, di mana-mana adanya suatu kajian, kalian dengar, tapi kalian tidak peduli. Alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang? Nah, ini malaikat bertanya nih. Tapi lihat apa jawaban mereka? Apa jawaban mereka? Qalu bala. Qalu bala. Apa kata mereka? Ya, benar. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Benar. Telah datang kepada kami orang-orang yang menyuruh kebaikan. Orang-orang yang memberi peringatan kepada kami. Orang-orang yang mengajak kami untuk ibadah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Benar, telah datang kepada kami. Lihat. Ngaku mereka salah. Ngaku mereka terhadap perbuatan mereka. Jadi kalau kita nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa kita bohong. Enggak bisa kita memanipulasi, enggak bisa kita menipu Allah Subhanahu wa taala, dan juga enggak bisa kita menipu para malaikat, enggak bisa. Dan jawaban nanti pada orang-orang di hadap tadi, benar. Telah datang dulu suatu kami hidup di dunia, ada orang yang berperingatan, mengajak kami untuk ibadah. Tapi ya, itulah tadi. Gak mau mereka. Sehingga apa kata mereka? Fakadzdzabna. Ya, telah datang kepada kami orang berperingatan, tapi fakadzdzabna, kami dustakan itu. Kami gak percaya, gak mau ikut. Kalau sekarang ini bukan sekedar dustakan lagi, sombong. Gak mau menerima yang benar. Gak mau menerima yang hak. Ketika disampaikan yang hak, gak mau mereka mendengar. Sehingga mereka pun, ya fakadzdzabna, ya kami dustakan. Kami gak percaya. Bahkan ini lebih parah lagi. Wa qulna, ini kata orang neraka tadi ketika ditanya sama malaikat. Bukan kata datang kepada kalian orang peringatan? Ya, benar. Tapi kami suatu dunia kami dustakan orang itu, yang peringatan itu. Dan maka kata orang penduduk neraka, wa qulna ma nazzalallah min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Bahkan kami katakan, Allah tidak menentukan sesuatu apapun loh. Ini saking dustanya mereka ini, saking bohongnya mereka ini. Ya, kami mendustakan mereka orang yang berperingatan, dan bahkan kami katakan tidak ada Allah turunkan sesuatu apapun, tidak ada. Padahal telah Allah turunkan Al-Quran, hujjah, dan telah Allah turunkan Al-Quran melalui nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ya mereka, ya ini orang-orang neraka tadi, ya karena mereka tidak mau beriman, ya enggan mereka. Dan bahkan lebih parah lagi, ini coba mereka, orang yang menyampaikan peringatan, dakwah, mengajak kebaikan, sebagaimana para nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mengajak orang-orang kufar untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, apa kata mereka? Ini yang ngajak, ini yang nyuruh, ini gila ya.
Contoh Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak umatnya, kaumnya untuk beriman kepada Allah. Nggak ada yang mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Allah perintahkan kepada Nabi Nuh buat kapal. Buat kapal di waktu siang hari. Apa kata mereka? Ini Nabi Nuh nih stres, gila ya. Begitu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mendakwahi orang Quraisy tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban mereka? Muhammad majnun ini. Gila nih Muhammad. Muhammad tukang sihir ini. Muhammad penyair ini. Nah, ini. Bahkan Muhammad ini sesat ini yang menyampaikannya. Kadang seperti itu kadang orang-orang. Di zaman Nabi SAW dan termasuk umat terdahulu. Kalau sekarang ditanya ada enggak ya? Banyak kali pun dah. Banyak kali pun. Disampaikan yang hak pun dia masih berkela. Udah jelas. Nanti pada hari kiamat. Apa kata dia nanti? Benar ya Allah. Dia telah menyampaikan kepada kami ya Allah. Tapi kami dustakan. Kami enggak percaya. Kami enggak mau. Bahkan kami bilang mereka tuh orang-orang yang ya sesat. Menyesatkan. Gila dan sebagainya. Aneh. Sehingga apa kata Allah Subhanahu wa taala lanjutannya? Dan inilah ucapan mereka terhadap penyesalan mereka. Ketika mereka mengakuinya terhadap perbuatan mereka mendustakan, ya bahkan mengatakan kepada orang yang mengajak pada kebaikan tadi itu, ini orang-orang yang sesat, ini orang-orang yang nyeleneh, orang yang aneh. Wa qalu, dan orang yang dihadap tadi neraka tadi mereka berkata, lau kunna nasma'u na'til. Kalaulah sekiranya ini cerita mereka nih, ini penyesalan mereka nih. Kalaulah sekiranya kami dulu mau mendengar nasihat. Terkadang dinasihatin nggak mau, diingatkan nggak mau. Ini bahaya nih, Bapak dan Ibu. Au naqil, atau setidaknya kami berpikir dulu, merenungkan dulu apa yang disampaikan. Ya, mengkaji apa yang disampaikan. Atau sekarang ini kalau kita mudah bahasanya, kalaulah sekiranya dulu aku mau ikut apa yang disampaikannya dulu, apa yang diingatkan dulu, apa yang diajak dulu, ma kunna fi ashabis sa'ir, pastilah kita tidak akan menjadi penghuni neraka hari ini. Menjadi penghuni neraka hari ini. Ya. Ya kalau kita mau aja mendengar nasihat, mau kita ikuti, pasti kita tidak akan menjadi termasuk penghuni neraka tersebut. Bahkan di ashabis sa'ir, penghuni neraka yang menyala-nyala. Sa'ir menyala-nyala. Nah, artinya Bapak dan Ibu rahimakumullah, inilah penyesalan mereka. Sehingga saking nyesalan mereka fa'tarafu bidzambihim. Itulah mereka tahu dosa mereka, tahunya salah mereka, tahunya ulah mereka, tahunya mereka tidak mau beribadah, tahunya mereka buat syirik, tahunya mereka kufur kepada Allah. Tapi kapan? Jadi adab baru. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka kebinasaanlah ya bagi penghuni neraka tadi. Artinya ya udah hancurlah mereka, siksa, adab. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Penyesalan orang-orang kafir, orang musyrik termasuk di sini di dalamnya adalah penyesalan orang ahlul fajir. Banyak dosanya. Waktu kita udah mau habis, 10 menit lagi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga penyesalan mereka karena tidak mau mengikuti Nabi, termasuk dalamnya tidak mengikuti orang-orang soleh. Apa kata Allah? Wa yauma ya'uddu dhalim ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Hari di mana tatkala orang-orang kafir ya, zalim ini termasuk dalam orang kafir. Termasuk kata zalim ini bisa kepada orang yang muslim atau yang muslim tapi lebih banyak dosanya. Kafir juga di dalamnya juga. Karena zalim ini penyebutan kesyirikan, kekufuran juga dengan istilah zalim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi
Mereka menyesal. Menyesalnya mereka ya ketika orang-orang zalim tadi, orang kafir tadi, ya diadab lah istilahnya, disiksa. Maka pada saat itu mereka akan menggigit jari mereka. Menggigit jari mereka. Ketika mereka menggigit jari mereka, kemudian mereka mengatakan, ya orang kafir tadi, ya laitani, celakalah. Kalau sekiranya aku ittakhadtu ma'ar rasul sabila, hancurlah aku. Kalaulah dulu aku mau ikut dengan Nabi, mau bersama orang soleh. Kalau sekiranya aku bisa. Tapi itulah, penyesalan mereka sudah tidak berarti lagi. Dan bahkan mereka, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya. Bahkan mereka juga menyesal terhadap pemilihan teman, berkawan. Salah mereka berteman. Seandainya dulu lah aku tidak menjadikan dia sebagai temanku. Maksud teman ini teman yang jahat, maksiat, dosanya banyak, kufur, musyrik, dan begitu. Dia menyesalis, nyesalnya aku berteman sama dia. Gara-gara dia lah mungkin aku terseret. Coba kalau aku sama Rasulullah tadi, sama Nabi Muhammad SAW, sama para ulama yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan yang hak, mungkin aku gak seperti ini. Nah, itulah istilahnya. Ini penyesal mereka, gijari mereka. Ya ketika gijari nggak ada bisa bermanfaat lagi, nggak ada hati lagi. Nyesal aja udah. Dan bahkan juga Bapak dan Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagaimana penyesalan mereka tatkala azab Allah itu sangat dekat untuk menyiksa mereka. Dan mereka saking nyesalnya, mereka minta kepada Allah agar menjadi tanah saja. Agar menjadi tanah saja. Apa kata Allah? Inna anzarnakum adaban qariba. Sesungguhnya ya, kami telah memberikan peringatan kepada mereka azab yang sangat dekat. Kami tunjukkan kepada mereka azab yang sangat dekat. Adaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari di mana manusia akan melihat, bahkan dia teringat dosa yang dia lakukan, kemaksiatan yang dilakukan ketika neraka diperlihatkan pada mereka. Ini neraka ini istilahnya udah siap menerkam ini. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ya. Ketika neraka itu hendak untuk menghadap mereka karena sangat dekatnya neraka itu pada mereka. Disitulah manusia, seseorang ingat terhadap perbuatan-perbuatan yang dulu yang mereka lakukan, itu perbuatan dosa mereka. Ya. Bahkan sampai-sampai orang kafir berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Rabb, kalaulah sekarang ini aku jadi tanah aja bolehlah. Karena dia tahu tanah itu seolah nggak diadab. Saking menyesalnya mereka sudah nyesalin dosa mereka, maka mereka minta sama Allah, "Adalah ya Allah, jadi tanah aja ya Allah, jangan aku seperti ini disiksa terus." Capek disiksa. Menyedihkan disiksa. Minta kepada Allah jadi tanah saja. Kalau udah jadi tanah kan enggak dihukum. Ada hukum badan Ibu Allah. Tapi ya ada lah pula seperti itu. Karena ada terus. Dan termasuk juga mereka juga menyesal. Jadi termasuk dalam orang muslim juga ya. Muslim juga yang banyak dosanya. Ketika menjelang sakaratul maut juga mereka menyesal. Ketika menjelang sakaratul maut, digambarkan dalam sebuah hadis yang sangat panjang, ketika ahlul maksiyah banyak dosanya, orang kafir, ketika mereka mau dicabut nyawa sama malaikat maut, itu sangat mengerikan. Disebut dalam hadis sangat panjang itu singkatnya gini. Turunnya malaikat dari langit membawa kain kapan dari neraka. Nah, buatan dari madain neraka, buatan dari neraka. Kalah Cina. Ya. Ini kain kapan dari neraka. Kemudian membawa wangi-wangian, tapi bukan wangian-wangian sih. Semacam hal yang bau busuk. Turun
kepada orang yang menjelang sakaratul maut. Orang kafir, orang musyrik banyak dosanya. Kemudian datanglah malaikat maut untuk mencabut nyawa ini. Manusia ini yang banyak dosanya ini, orang kafir ini, orang musyrik ini, dia takut. Takut dia. Sehingga ketika malaikat maut mengatakan kepadanya, keluar apa? Ya, wahai jiwa-jiwa yang buruk, keluar kok dari jasad. Gak mau dia. Kenapa gak mau? Karena dia tahu kalau dia keluar, dia akan dikafankan dengan kain kafan dari neraka. Karena gak maunya dia, maka ditarik paksa sama malaikat. Menyesal mereka. Dan Allah juga gambar dalam Quran, surah Al-Munafiqun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau sekiranya diundur sedikit aja waktuku untuk hidup, maksudnya ini dia mau mati nih. Ya Allah, sebentar ya Allah, aku pengen bertobat, ingin beramal soleh, ingin beribadah. Ini kalau saking menyesalan mereka, beri kesempatan ya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau sekiranya mereka meminta kepada Allah, minta untuk apa? Diundur sedikit. Bahkan diminta undur sedikit ya. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau sekiranya aku diberi kesempatan kematianku ini diundur sedikit, fa asaddaqa wa aku minas shalihin, maka aku akan menjadi orang yang soleh, berbanyak sedekah. Dan Allah juga gambarkan penyesalan mereka bukan sekedar menjelang sakaratul maut. Di dalam kubur, sebelum datang azab neraka nanti pun mereka juga menyesal. Dalam kubur, dalam barzakh, mereka menyesal. Apa kata mereka? Ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka berkata kepada Allah, qala rabbirji'un, ya Allah, balikkanlah kami ke dunia. Agar apa? La'alli a'malu salih fima tarak. Agar aku bisa beramal soleh sebagaimana dulu aku meninggalkan amal soleh tersebut. Dan ini ucapan orang-orang dalam alam barzakh, dalam kubur. Mereka minta kembali ke dunia, ya, agar mereka bisa beribadah, beramal soleh. Bapak dan Ibu rahimahullah, sebagai penutup terakhir, ya, termasuk juga dalam Quran surah Al-Fajr, ya, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ketika datang neraka jahanam, maka saat itu manusia ingat apa yang dia buat. Ketika neraka diberikan kepada mereka, manusia itu ingat apa yang mereka lakukan. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan termasuk di dalamnya orang muslim juga ingat apa yang mereka lakukan. Maksud di sini orang muslim di sini adalah mereka menyesal kenapa amalan solehku kok sedikit, sholatku kok sedikit, baca Quran kok sedikit. Itu sahabatku baca Qurannya banyak, sholatnya banyak, tapi surganya tingkatannya naik tinggi. Mereka juga menyesal kenapa? Amalannya kurang. Ya walaupun masuk surga tapi tingkatannya itu kayaknya menyesal mereka. Gak dimanfaatkan semaksimal untuk ibadah, baca Quran, sedekah, tahajud, puasa. Ya, sedangkan sahabat itu udah ada yang sudah naik tingkatan yang sangat tinggi. Wallahu a'lam. Bapak dan Ibu rahimahullah. Sebenarnya ada satu tambahan terakhir karena waktu kita sudah habis. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Intinya, hendaknya kita harus mempersiapkan diri kita supaya ketika terjadinya hari kiamat kita tidak menyesal. Ya. Kita persiapkan diri kita dengan amal soleh. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kita dengan bekal yang terbaik, yaitu bekal takwa kepada Allah Jalla wa ala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.